Selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu kalian untuk mensimulasikan bagaimana menguji normalitas menggunakan Microsoft Excel. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita input data dan urutkan secara ascending, mulai dari sel B2. Kemudian, kita cari simpangan baku S dan rata-rata X-bar. Ketiga, kita tulis nomor urut data dari A2. Cari Z sama dengan X min X bar per S dan letakkan di C2. Lanjutkan sampai datanya habis ya. Kemudian, yang nomor 4, cari FZ sama dengan nomdis dari Z. Kemudian, cari SZ yaitu kumulatif frekuensi. Cari selisih antara FZ dan SZ. Dan yang keenam, definisikan L yang merupakan maksimum selisih dari FZ dan SZ dan bandingkan hasilnya dengan nilai dari tabel Lilliefors untuk ukuran data yang kita uji. Nah, jika L ini kurang dari nilai datanya, maka data kita berdistribusi normal. Namun, jika L-nya lebih dari nilai pada tabel Lilliefors, maka data kita tidak berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas dengan menggunakan Microsoft Excel, setelah kita buka file Excel, kita buat judul kolom, yaitu yang pertama nomor, kemudian X, yaitu data yang kita punya, Z, normalisasi dari data yang kita punya, kemudian FZ itu adalah peluang, nilai Z dengan F adalah PDF dari distribusi normal standar. Kemudian selanjutnya kita definisikan SZ. SZ itu adalah kumulatif dari frekuensi. Kemudian kita definisikan selanjutnya selisih antara FZ dan SZ. Jadi karena selisih dia menggunakan operasi nilai mutlak. Di sini FZ dikurangi SZ, atau Anda juga bisa menulis SZ dikurangi FZ karena dia nilainya mutlak, harusnya hasilnya sama. Baik, kita mulai. Nah, misalkan data yang saya punya itu adalah ini. Setelah kita menginput data yang kita punya, yang harus kita lakukan adalah mensort data atau mengurutkan data sehingga dia berurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita gunakan fitur sort and filter di sini. Klik custom sort. Kemudian continue with the current selection, klik sort, kita pilih sort nilai X, kemudian sort on values, dan ordernya smallest to largest, klik OK. Nah, setelah kita urutkan data yang kita punya, kita beri dia nomor urut di sini 1, 2, kemudian kita tarik. Kita tidak usah capek-capek mengetik karena dengan Excel kita bisa menarik. Nah, kita punya 100 data. Baik, setelah kita punya data yang terurut, kita sudah punya nomor urutnya, kita sekarang normalisasi nilai X ini. Caranya menormalisasi itu kita definisikan set sebagai X dikurangi dengan rata-ratanya, jadi X dikurangi X bar, dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, karena rumusnya seperti ini, berarti kita perlu nilai rata-rata dan juga nilai simpangan baku. Jadi, kita hitung X bar rata-ratanya itu menggunakan rumus average. Kemudian, kita blok data yang kita ingin rata-ratakan. Nah, kita dapat rata-ratanya seperti ini. Kemudian kita cari simpangan bakunya. Kita bisa gunakan rumus STDEF.
Di sini dia akronim dari standar deviasi. Sama seperti tadi, kita blok data yang kita ingin cari simpangan bakunya. Mudah bukan menggunakan Excel? Jadi rata-rata kita gunakan rumus average, sedangkan simpangan baku kita gunakan rumus stdr. Sekarang kita siap untuk menormalisasikan nilai X ini. Nah, di sini kita ketik rumusnya. Jadi X kita kurangin dengan X bar. Kemudian kita bagi dengan simpangan bakunya. Nah, di sini kita ingin mengcopy rumus ini ke bawah. Sehingga karena nilai X bar dan S itu fix, maka kita perlu menambahkan simbol dolar agar nilainya ini tidak bergerak. Jadi kita tambah dolar di sini dan juga di sini. Kita tambahkan agar nilainya tidak bergerak. Nah, ini tinggal kita copy ke bawah dengan cara menariknya. Mudah bukan? Oke, kita sudah mendapatkan normalisasinya, yaitu set. Nah, sekarang kita akan mencari peluang dari set. Untuk fungsi f itu adalah PDF dari normal standar. Caranya cukup gampang, kita gunakan rumus norm dis. Rumus norm dis yang ini. Kemudian kita klik data yang ingin kita, nilai set yang kita ingin cari, peluangnya. Tinggal kita seret juga ke bawah. Selanjutnya kita cari kumulatif frekuensinya dengan rumus seperti ini. Kita gunakan fungsi if, siapa tahu data kita ini ada yang sama. Jadi kita gunakan fungsi if di sini. If X yang ini sama dengan X yang ini, maka kumulatif frekuensinya kita gunakan yang ini, tapi jika tidak, maka nilainya adalah 1 per banyak data yang kita punya. Jadi kita total ukuran data kita itu adalah 100. Jadi kita pakai rumus seperti ini. Kemudian kita tinggal copy ke bawah. Selanjutnya kita cari selisih antara F-set dan S-set. Caranya cukup gampang. Kita tinggal gunakan selisih absolut. F-set dikurangi S-set. Sama dengan yang tadi, kita tarik saja dia. Nah, setelah kita punya data ini, kita sekarang cari maksimum dari selisih F-set dan S-set ini. Kita simbolkan dia dengan L. Rumusnya maksimum dari data ini. Kita dapat nilai L-nya ini adalah 0,05801. Nah, nilai L hitung ini akan kita bandingkan dengan L tabel. Dengan menggunakan tabel Lilliefors, nilai L tabel itu dapat kita dekati dengan menggunakan alfanya itu adalah 0,05. Ini rumusnya adalah 0,886 dibagi dengan akar dari ukuran data kita. Jadi ukuran data kita itu adalah 100 dibagi dengan akar 100. Akar 110 kan ya? Baik. Jadi L tabel kita adalah ini. Nah, kita perhatikan
Apakah L kita itu kurang dari L tabel? Jika dia kurang, maka dapat kita simpulkan bahwa data kita berdistribusi normal. Jika L hitung kita lebih dari L tabel, kita simpulkan dia tidak berdistribusi normal. Nah, kalian bisa lihat di sini, L hitung kita itu 0,05801, sedangkan L tabel kita 0,0886. Sehingga dapat simpulkan bahwa data kita itu berdistribusi normal. Mudah bukan? Anda dapat mencobanya dengan berbagai data yang Anda punya. Komen hasil yang Anda miliki pada kolom komentar. Selamat mencoba!